Kita tahu bahwa anak Amy, BMJ warga negara Korea, sudah mulai berbicara, bahkan diinterview oleh sebuah podcast. Nah, ini menurut psikologi dan juga hukum. Kenapa kesaksian daripada anak-anak itu harus lebih quote-unquote hati-hati? Karena ada 3 hal ini. Pertama-tama, bahwa anak-anak itu lebih sugesti kepada pertanyaan-pertanyaannya. Cara menanyanya kan juga sangat penting, karena bisa menyimpang daripada fakta sebenarnya. Kedua, anak-anak itu sebetulnya tidak mau bohong. Tetapi kadang-kadang karena mereka takut kepada seseorang, jika mengatakan kebenarannya atau diancam, dia akan bisa berbohong. Dan ketiga, karena memori anak belum sempurna dan belum fully developed, maka bisa rentan kepada salah dan keliru. Oke lah kalau misalnya anaknya yang udah gede ya, terus anaknya udah bisa ngerti, terus kemudian di brainwash sama bapaknya atau mungkin sama si selingkuhannya inisial TE ini ya, terus kemudian jadi benci ibunya, ya kalau itu sih aku nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau untuk anaknya yang bayi, ini kan harus sama ibunya. Kenapa harus dipisah secara paksa seperti itu? Si Aw ini juga bilang kalau si ibu Ami ini kan melakukan pelecehan ya kepada anaknya ya, secara verbal, ngomong andaikan aja anak-anaknya ini nggak lahir dan gini dan gitu loh. Menurut aku sih itu bukan alasan untuk misahin anaknya masih umur 4 bulan dari si Bu Ami ya. Kecuali kalau si Bu Aminya ini very abusive secara fisik dan secara verbal sampai ngerusak mental anak-anaknya ya. Misalnya ya kayak mukulin anaknya sampai patah tulang atau lebam-lebam gitulah. Nah itu bisa dipisahin dari si ibu karena apa? Beresiko membahayakan nyawanya anak-anaknya. Sedangkan ini kan enggak guys, kalau yang aku lihat ini enggak. Jadi enggak ada alasan untuk misahin anaknya yang masih umur 4 bulan ini dari mamanya. Terus juga si Aw ini juga bilang kalau si TE ini memberikan perhatian yang tidak dikasih oleh istrinya selama. Aden Wong klarifikasi Ami protes anaknya muncul di podcast Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee dinilai tak punya empati oleh netizen karena menayangkan wawancara dengan anak-anak Amy, WNA asal Korea Selatan yang diduga diselingkuhi Aden Wong suaminya dengan pedangdut asal Indonesia, Tisha Ernie. Ami lantas angkat bicara melalui unggahan di Instagramnya. "Jangan eksploitasi anak-anakku," tulis Amy pada Rabu 13 Maret 2024. Ami menyatakan mampu melawan siapapun dan tidak takut menghadapi apapun. Ia menegaskan dirinya bukanlah wanita seperti yang dikatakan Aden Wong dalam video Dr. Richard Lee. "Saya bukan pemabuk seperti Anda. Aden Wong semua orang tahu itu. Saya tidak pernah menyentuh alkohol apapun selama saya hamil. Anda ingin menuduh saya? Tuduh saya dengan bukti. Anda punya bukti. Tolong tunjukkan kepada saya," tegasnya. Amy mengatakan bahwa dirinya juga siap memberikan bukti-bukti apapun yang diperlukan di pengadilan. Ia menantang sang suami yang sudah berani klarifikasi di podcast Dr. Richard Lee. "Jadi tolong kita bertemu di pengadilan Singapura," lanjutnya. Amy juga membantah semua tudingan yang dilontarkan Aden melalui anak laki-lakinya soal ia yang diduga suka membawa laki-laki ke rumahnya. Amy mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah kebohongan besar yang dibuat Aden Wong. Sebab selama ini baik di Singapura maupun Indonesia, Amy selalu tinggal bersama orang tua Aden Wong. "Kita selalu tinggal bersama kedua orang tuamu, 3 anak, dan beberapa asisten rumah tangga. Apakah itu memungkinkan saya buat saya memasukkan laki-laki ke rumah?" ujar Amy. Amy pun menegaskan bahwa dirinya memiliki harga diri dan tidak akan melakukan perbuatan memalukan seperti Aden Wong dan Tisha Ernie. "Aden Wong, jika Anda selingkuh bukan berarti saya juga harus selingkuh. Saya bukan tipe seperti itu. Seperti Anda dan selingkuhan Anda, saya punya harga diri. Saya ibu 4 anak yang tidak akan melakukan hal-hal yang dibuat anak saya malu," tutup Amy. Dilansir Terpisah, istri kasih ultimatum ke Denny Sumargo.
Usai undang Ami BMJ, kurang ajar kau. Denny Sumargo berhasil mencuri perhatian usai mengundang Ami BMJ ke podcast miliknya. Ami BMJ adalah seorang warga asal Korea Selatan yang tengah memperjuangkan hak untuk mendapatkan kembali anak-anaknya. Diundang menjadi bintang tamu, Ami BMJ mengungkapkan seluk-beluk soal perseteruan antara dirinya dengan suami, Aden Wong. Aden Wong diduga bermain seorang dengan seorang artis asal Indonesia. Artis tersebut adalah Tisha Ernie. Tisha Ernie sendiri pernah terlibat kontroversi karena dekat dengan Sule saat berhubungan dengan Natalie Hosler. Podcast Denny Sumargo yang mengundang Ami pun langsung menjadi viral. Hingga Kamis 14 Maret 2024, podcast tersebut sudah ditonton sebanyak 2,7 juta kali. Beragam komentar pun diberikan kepada Denny Sumargo. Banyak yang memuji Denny Sumargo karena menjadi pihak pertama yang mengundang Ami BMJ ke podcast. Namun respon yang diberikan oleh orang terdekat justru berbeda. Sang istri, Olivia Alan, justru memberikan ultimatum kepada Denny Sumargo. Melalui unggahan story di Instagram baru-baru ini, Olivia membagikan video ketika Denny Sumargo bangun dari tidurnya. Saat suaminya baru bangun, Olivia langsung melemparkan pertanyaan tanpa basa-basi. Olivia bertanya soal apa yang jadi pelajaran yang diterima oleh Denny Sumargo usai mengundang Ami BMJ ke podcast miliknya. Hai suami Biangkero, aku nanya dari kasus Ami apa yang kamu pelajari? Ayo jawab, kata Olivia Alan. Mendengar pernyataan tersebut, Denny Sumargo menjawab dengan rasa kantuknya. Denny menjawab sembari membahas soal bahasa. Orang Indonesia lebih banyak belajar bahasa Inggris. Ngikutin beritanya kan bahasa Inggris semua, jelas Denny Sumargo. Sayangnya jawaban dari Denny Sumargo itu tidak memuaskan Olivia Alan. Sang istri langsung memberikan jawaban yang diinginkannya. Menurut Olivia Alan, pembelajaran dari persoalan Ami BMJ hanya satu. Hal itu berkaitan dengan larangan untuk tidak berselingkuh. Jangan selingkuh, tegas Olivia yang malah dibalas dengan candaan oleh Denny Sumargo. Jangan selingkuh, enak aja, respon Denny Sumargo. Kurang ajar kau, jawab Olivia Alan kemudian.